Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma tusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli syaqamin shifa wa likulli hammin faraja wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita semua masih dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di majelis yang penuh barokah ini. Insyaallah kita berkumpul di sini tidaklah dan tidak bukan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita, akan memberikan pengampunannya kepada kita. Terlebih lagi kita berkumpul pada malam hari ini di malam Jumat, yaitu Sayyidul Ayyam, malam pemimpin daripada hari. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pengampunannya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang kajian hadis, yaitu yang berbunyi hadisul qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullah azza wa jal, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Ya ibni Adam la tahafanna min dhi sultan madama sultani baqiyah. Wahai ibnu Adam, jangan engkau takut, kata Allah, la tahafanna, jangan engkau takut, min dhi sultan, siapa orangnya yang memiliki kekuasaan selagi kekuasaan itu tidak kekal. Madama, selagi tidak kekuasaan sultani, kekuasaan baqiyatan, kekal. Wa sultani la yanfadu abada, kata Allah, dan kekuasaanku la yanfadu abada, tidak akan hilang selamanya. Jadi kita harus mengadu segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut tentang kegundahan yang ada di dalam hati kita, kerisauan yang ada di dalam hati kita, kegelisahan yang ada di dalam hati kita. Itu jangan kita takut dan jangan kita was-was di dalam ragu atau tidak yakin atas kehendak yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Karena di setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita itu akan mendapatkan kemudahan yang layak untuk kita. Kemudian hadis yang kedua, ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, la tahsya, jangan engkau takut, min dzikir rizki, daripada sempitnya rezekimu. Nah, terkadang kita ini takut, besok cak mana lah, besok itu nak makan apa, martabak apa, pempek apa, tak makanan sama sekali. Nah, jangan takut, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala macam yang setelah mengatur segala ketentuan atas rezeki kita, terus nasib kita, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Karena kita di awal sudah disuruh kembali. Maka yang kedua ini yang dipikirkan yaitu ialah terkadang manusia ini, ibnu Adam ini takut dengan sempitnya rezeki, takut melarat kan. Ya lihat aja Sultan Juki kan kaya. Nah, Sultan Juki kaya. Nah, kalau kita ini terkadang takut tidak ada rezeki. Maka kata Allah, ya ibni Adam la tahsya, jangan engkau takut, min dzikir rizki, atas sempitnya rizkimu. Karena terlebih lagi kita ini orang menuntut ilmu ya, orang yang menuntut ilmu. Jadi harus yakin sesuai dengan janji Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanggung atas rezeki kita, mengatur atas rezeki kita ya, selama kita menuntut ilmu. Wa khazaini, dan
tabunganku atau kekuasaan rizkiku mal'an sangatlah luas, wa uzza ini la tanfadu abada, maka tabunganku atau kekuasaan tabungan rezeki yang aku miliki, kata Allah, Allah kan Ar-Razzaq, maha kaya, bukan kaya Sultan Juki, bukan, tapi maha kaya. La tanfadu abada, tidak akan habis sama sekali. Mau kita ambil, bisa bangun rumah, bisa bangun istana sebesar isi dunia ini, itu tidak akan menghabiskan hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ar-Razzaq yang mengatur atas rezeki yang kita inginkan. Jadi mintalah sama Allah, jangan minta sama penguasa atau jangan minta sama orang-orang yang kita tahu bahwasannya dia itu orang-orang kuasa, akan tetapi kekuasaan itu tidak akan selamanya. Pasti ujung-ujungnya dia mati. Pasti ujung-ujungnya mati. Maka nasihat yang berikutnya yaitu, ya ibni Adam, wahai ibnu Adam, khalaqtuka, aku menciptakanmu itu loh, lil ibadah, untuk beribadah, untuk ngaji, untuk hadir majelis, untuk semangat belajar, itu ibadah. Fala tal'ab, maka jangan main-main. Jangan main-main, harus semangat, harus cerdas, kemudian harus sabar. Karena ibadah itu sulit kadang-kadang. Apalagi kalau ibadah teringat belum cair. Ya, belum cair, belum gajian ini, duit KT, dompet tipis. Mana malam ini nak pengajian, nak bawa martabak pula misalnya kan, nak bawa martabak susah. Nah ini jangan kita takuti dan jangan kita risaui. Fala tal'ab, jangan main. Wa dhamintu, dan aku telah jamin, kata Allah, rizquka, rizki ka, kepadamu rizkimu. Fala tat'ab, maka jangan engkau merasa capek. Jadi sesuai profesi. Yang jadi Pemkot ya dapat gaji, yang jadi presiden ya jadi presiden dengan urusannya, dengan kesibukannya. Maka jangan capek untuk kita ikhtiar, maksudnya jangan capek untuk kita ikhtiar. Semangatlah. Tapi yang dimaksud dengan di sini harus kita garis bawahi, kita kasih tanda kutip di bawah hadis tersebut. Maksudnya apa? Jangan kita capek itu, merasa capek itu. Maksudnya kata ulama, jawarih tata'ammal, anggota tubuh kita mencari. Keluarlah dulu dari rumah, carilah rezeki. Terserah kita dijadikan oleh Allah mau jadi apa. Jadi tukang bangunan, atau jadi kontraktor, atau jadi pengusaha, ya sesuai dengan nasib-nasib yang kita dapatkan. Akan tetapi harus kita penuhi, harus kita camkan di dalam hati kita, jawarih tata'ammal, anggota tubuh kita mencari, berusaha, wal qulubu, dan hati kita ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua serahkan kepada Allah. Allah yang mengatur, Allah yang akan memberi. Nah, kemudian kita disuruh, kata Allah, fa wa izzati wa jalali in radita, kata Allah, apabila engkau ridho, bima, dari perkara, qasamtu lak, yang aku berikan kepadamu. Kita ridho dengan sedikit rezeki yang Allah berikan. Ya, dikasih hari ini saya dapat uang 100.000, kita ridho, tidak ngerutuk-ngerutuk, keperluan aku nih lebih dari ini, ya Allah, kenapa engkau kasih 100.000? Nah jangan, itu menandakan kita tidak ridho. Kalau kita ridho itu bagaimana? In rodita, kalau kita ridho dengan pembagian rezeki yang Allah telah berikan kepadamu, farihtu qalbak, maka akan aku lapangkan hatimu, akan aku gembirakan hatimu, hidupnya selalu senang, selalu bersyukur, selalu kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan terbukalah mata hati kita. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya di zaman Ibrahim ibnu Adham, di zaman
Al-Imam Ibrahim ibnu Adham. Di situ pernah Imam Ibrahim ibnu Adham berjalan ke pasar, melihat ada orang yang kakinya putus, tangannya putus, kemudian matanya buta dan tubuhnya terkena penyakit lepra. Orang tidak mau mendekati. Orang ingin mengasih makan, ingin bersedekah ke dia, cuman harus membawa satu roti kemudian disuapkan langsung ke mulutnya. Tapi yang heran, kata Imam Ibrahim, yang heran aku melihat daripada orang tersebut ketika disuapkan oleh orang-orang yang ingin menyuapkannya, tiba-tiba orang yang terkena penyakit lepra tadi mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang besar yang Allah berikan kepadaku. Maka Imam Ibrahim berkata, loh, kok kenapa orang yang terkena penyakit parah seperti ini kok selalu bersyukur, selalu mengucapkan kalimat yang begitu hebat, begitu dahsyat? Maka terheran Imam Ibrahim ibnu Adham. Kemudian didekatilah oleh Imam Ibrahim. Ketika didekati, diajak salaman, kemudian Imam Ibrahim berkata assalamualaikum. Maka dijawab oleh pemuda tadi, waalaikumsalam ya Ibrahim. Terkejut Imam Ibrahim, kok bisa tahu nama saya? Sedangkan dia belum kenal dan saya belum pernah bertemu dengan dia, belum pernah melihat dia belum kenal kepada saya. Maka ditanya oleh Imam Ibrahim, sekarang saya ini mau bertanya, wahai pemuda, saya mau bertanya, kenapa setiap orang memberikan makanan yang disuapkan kepadamu, kamu selalu mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang besar yang Allah berikan kepadaku? Kata pemuda tersebut. Maka kata Imam Ibrahim, kata pemuda yang terkena penyakit tersebut berkata, aku mengucapkan ini karena sudah kedekatanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku cuma memiliki dua, yaitu hatiku yang selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian mulutku yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ibrahim, terus dengan apa engkau bisa mengucapkan alhamdulillah seperti ini? Dengan apa gerangan kau bisa mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang atas nikmat besar yang Allah berikan kepadaku? Terus pemuda tadi berkata, ini karena saya dekat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hatiku dan mata hatiku sehingga aku bisa mengenal orang yang berada di sekitarku. Karena apa tadi? Sebab kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan kita melihat orang di bawah kita supaya kita lebih bersyukur. Melihat pengemis yang di pinggir jalan itu kan kita alhamdulillah masih diberikan tempat, masih bisa makan. Mereka susah, mereka kebingungan, mereka terkadang tidak ada tempat, kita masih ada tempat enak, masih ada bisa tidur yang nyenyak, mereka belum tentu. Maka disinilah fungsinya kita diajarkan oleh orang-orang yang di bawah kita ini. Mereka itu adalah terkadang guru kita supaya mengajarkan kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ridho dengan pembagian rezeki yang Allah berikan kepadamu, farihtu qalbak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan hatimu, menggembirakan hatimu, wa badalak, dan akan menggantikan segala jerih payahmu selama engkau di dunia mencari rezeki. Kita susah sulit, tidak digantikan di dunia, tidak kaya di dunia, kaya di akhirat. Sebab apa? Kita ikhlas, kita ridho, bersyukur seberapa apapun yang Allah berikan rezeki kepada kita, kita selalu mensyukuri. Wa kunta indi mahmuda, kata Allah, dan aku telah jadikan engkau di sisiku mahmuda, orang-orang yang terpuji. Kita diambil oleh Allah tergolong orang-orang yang terpuji, dengan catatan kita ridha
dengan pembagian rezeki yang Allah berikan kepadamu, maka niscaya kata Allah akan aku gembirakan hatimu selalu gembira, keluargamu selalu senang, kemudian hidupmu selalu bahagia, nikmat sedikit terasa bahagia. Terkadang orang sekarang ini nikmat sedikit tidak menjadikan bahagia, padahal tidak, karena dia kurang bersyukur kepada Allah dan kurang ridho kepada Allah. Nah, sebaliknya kata Allah, wa in anta, kalau seandainya engkau lam tarda, tidak ridho, bima, dengan perkara qasam tulak yang aku telah berikan kepadamu, maka kata Allah bersumpah lagi, fa wa izzati wa jalali, dengan kemuliaanku dan kekuasaanku, la usallitanna alaika dunya, tidak akan aku berikan alaika kepada atasmu itu dunia, tarkudu fiha, engkau berlari-lari mengejar fiha itu isi dunia, mengejar-ngejar dunia, maka tidak akan aku kasihkan kata Allah. Allah sendiri yang bersumpah. Kalau Allah udah bersumpah mau nyari kaya, tidak bisa lagi, karena kita sudah dari awal tidak ridho. Tapi kalau kita dari awal sudah ridho, bersyukur, dikasih martabak, dikasih kopi, bersyukur, walaupun tidak makan nasi misalnya kan, kita selalu bersyukur, maka insya Allah kita akan diluangkan hati kita dan digantikan segala kebaikan kita selama kita di dunia, dengan catatan kita ridho dengan pembagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wafdal wuhushi fil bariyah, maka kata Allah, tidak akan aku berikan kepadamu dunia walaupun engkau berlari-lari di dunia ini seperti halnya engkau dikejar-kejar hantu-hantu dunia. Summa la yakunu laka illa ma qasamtu lak. Kemudian kata Allah, kemudian tidak akan dijadikan kepadamu kecuali aku telah ma qasamtu lak, yang seharusnya apa-apa yang engkau yang telah aku berikan kepadamu, qasamtu lak. Maka kata Allah, tidak akan aku jadikan, padahal sebenarnya rezeki itu akan aku berikan, akan aku kasihkan, tapi karena engkau tidak ridho, engkau tidak mensyukuri, maka akan aku tarik itu rezeki. Walaupun engkau mengejar-ngejar itu rezeki, takdir bahwasanya menentukan engkau mencari rezeki, karena Allah lah yang mampu merubah segala takdir hidup manusia. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini berkumpul membaca hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk supaya menjadikan kita minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Karena orang-orang yang bersyukur ini adalah orang-orang yang sangat terpuji. Dan apabila kita mensyukur nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni kita ridha dengan pembagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan juga pula kepada kita. Karena dengan kita mensyukuri, kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi tenang, kemudian ngaji kita akan menjadi tenang, kemudian ibadah kita akan menjadi tenang karena kita mensyukuri. Coba tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur macam mana? Kalau tidak bersyukur, dikit-dikit tidak bersyukur, dikasih 50 tidak bersyukur, dikasih 100 tidak bersyukur, dikasih 11 tambah lagi, 10.000 tambah lagi, pening. Nah, ini 50.000 beli rokok beda cukup, batangan. Macam mana yang ngumpul orang 4 misalnya kan, tidak cukup, tidak bersyukur tadi. Tapi kalau kita mensyukuri, maka insya Allah akan menjadi bahagia hati kita. Insya Allah kita pada malam hari ini kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bersyukur dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala
orang-orang yang terkumpul dalam keadaan husnul khatimah, min ahli la ilaha illallah, min ahli istiqamah fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan sambung lagi hadis berikutnya, yaitu tentang masih di dalam pembahasan tentang hadis qudsi yang dari Ibnu Adam, khalaqtuka lil ibadah. Maka ada hadis satunya yang berbunyi nanti lanjutannya, ya Ibnu Adam, khalaqtus samawati wal arda, aku ciptakan isi dunia ini, walam a'ya bihalkim, dengan tanpa susah payah. Aku menciptakan dunia ini, kata Allah, tanpa susah payah. Kenapa kau bingung-bingung? Aku yang mampu, kata Allah. Aku yang mampu memberikan segala takdir kamu. Kenapa kamu merasa bingung? Meminta ke siapa kamu? Ke pejabat? Ke presiden? Mereka tidak selamanya. Mereka ada periode habisnya. Tapi kalau Allah, tidak. Kalau Allah, tidak. Makanya kata Allah, mintalah kepadaku, kembalilah kepadaku. Kenapa kamu harus meninggalkan segala ibadah, tapi memintanya ke selain Allah yang menentukan segala takdir hidupmu. Dari engkau lahir sampai engkau mati, engkau akan masuk surga atau engkau akan masuk neraka, Allah yang mengatur. Apa kita ikut-ikut ngatur? Makanya kata Allah, makanya di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah, jangan kita arih nafsaka minat tadbir. Lapangkanlah diri kita daripada ketentuan-ketentuan yang tidak harus kita pikirkan. Oh, aku pengen jadi apa ya? Aku kuliah nih. Nanti suatu saat aku pengen jadi pemain dangdut misalnya, ya. Nah, nanti aku pengen jadi profesor misalnya. Yang penting gak jadi profesor goblok ya. Nah, aku pengen jadi pemain bola, atau aku pengen jadi ulama, aku pengen jadi orang soleh, atau aku pengen jadi wali. Nah, jangan kita berpikir seperti itu. Jangan kita pikiran yang angan-angan terlalu tinggi. Jalanilah yang sekarang kita hadapi. Kita sekarang hadapi dalam keadaan baik, maka ikutilah. Kalau kita menghadapi dalam keadaan yang buruk, maka cepat-cepat kita kembali kepada Allah. Kita harus cepat-cepat ingat, astagfirullah, aku sedang melakukan maksiat ya Allah. Ampunilah aku, ampunilah hamba. Apa daya hamba ini ya Allah. Baliklah ya Allah. Balikkanlah hati hamba untuk selalu mendapatkan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Nah, kata Ibnu Athaillah tadi, lapangkanlah diri kita daripada mengatur-ngatur segala ketentuan-ketentuan Allah yang telah ditentukan oleh Allah. Karena apa katanya? Sudah ada yang jamin. Siapa yang jamin? Allah. Kenapa kita harus ngatur? Berarti kalau ngatur-ngatur hidup, masih berpikir angan-angan ini, angan-angan itu, berarti kita masih dalam keadaan bodoh, dalam keadaan bingung, dalam keadaan sesat kita di dunia ini, karena kita mengatur-ngatur sesuatu yang belum tentu dan belum jelas dan belum pasti. Makanya jangan pikirkan yang akan datang, pikirkanlah sekarang. Selama kita hidup sekarang ini, jam sekarang kita ngaji, jam sekarang kita sholat, jam sekarang kita berzikir, jam sekarang kita beristighfar, maka pikirkanlah keadaan kita sekarang selalu di dalam ketaatan kepada Allah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengistiqomahkan hati kita untuk selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan rahmatnya, memberikan pengampunannya, memberikan segala kemudahan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk keturunan kita ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala man sallallahu alaihi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa an kulli ashabatir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha ya Allah min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ad-darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami' khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sallimna ya Allah min anwa'il bala wal waba wal afati wa ajirna min huzzid dunya wa adabil akhirah wa najjina 'anil qawmidh dhalimin wa najjina 'anil qawmidh dhalimin wa najjina 'anil qawmidh dhalimin. Allahumma barik lana fi rajab sa'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab sa'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab sa'ban wa balighna ramadan. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.